hal-hal yang tadi ya yang bikin kita stres ini nih udah tingkat dari peraturan besar gitu ya meliputi kehidupan kita. Nah ini langkah kecil apa yang kira-kira kita bisa perbuat untuk bisa berefek pada hal yang besar itu gitu loh. Misalkan yang mau diubah apa kondisi ekonomi misal Ya. gitu. Aku nih udah kerja mati-matian dari pagi sampai malam, dia ibarat dua kepala jadi kaki-kaki jadi kepala. Tapi kalau nggak ngerubah gitu. Ya. Nah, Obrolan Ruang Tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sahabat muslimah, sahabat obrolan ruang tamu dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di edisi kali ini. Ada Dr. Dea, ada Mama Zuli, dan juga ada saya Anissa. Dan kali ini kita akan ngobrol tentang dunia makin gila, what we have to do gitu. Apa yang harus kita lakukan? Karena belakangan ini kami bertiga aja saling sharing di grup kita nih ya. Kita punya grup yang kita suka chit-chat setiap harinya gitu. Berita-berita tuh bikin kita ternganga-nganga, bikin kita kaget. Dari kejahatan yang begitu rupa, pembunuhan menjamur, si ini diculik, si ini tiba-tiba diplester, pelecehan seksual, korupsi. Aduh itu ngeri banget. Apalagi kita ada punya nggak sih keluarga. berita tuh yang nyenengin hati Iya, kita. dan itu gitu. bikin anxiety guys. betul. Jadi bikin cemas. Dan itu teman-teman juga banyak yang curhat ke saya. Aduh, gue lihat Palestina dibom begitu, gue langsung deg-degan, sedih, nangis, nggak tahu mau ngapain. Jadi berkecamuk itu di dalam diri. Nah, sebetulnya bagaimana kita harus memanage jiwa kita, Dok? Dari ilmu kejiwaan tuh normal nggak sih kalau hari gini dengan fenomena yang ada tuh jadi kita agak kurang seon gitu. berasa chaos ya. Iya, benar. berasa chaos gitu. Tapi Dok. emang berdampak juga sih setiap pagi tuh kalau buka IG kan mau nggak mau ya kita scroll isinya kayak gitu loh. Jadi kayak nambah anxiety. Iya, benar. Ya memang kalau pada situasi kayak gitu kita perlu ada jarak dulu ya dengan media sosial supaya kita tuh ngembaliin dulu kewarasan diri kita gitu. Karena saya pun juga merasakan tiap buka media sosial tuh sampai rasanya tuh ya Allah bener tuh di hati itu kayak beritanya tuh nggak nyaman terus gitu ya. Gimana sih kalau kita setiap hari dicekokin oleh informasi-informasi negatif gitu kan? Ya kalau kita, berarti kan di otak kita ini ya adanya jadi terus terpupuk rasa paranoid terus kan, jadi paranoid, khawatir, cemas, sedih, campur tuh ya Dok, ya. bisa ya segitunya ya nyampur. Apalagi ditambah dengan kita nggak ngerti ini solusinya apa gitu ya, karena ini sudah bukan lagi ranah yang bisa diselesaikan pada tingkat individu atau rumah tangga, tapi kan ini kita sudah berbicara pada sesuatu global, sistem yang besar. Betul. Itu kan wow, rasanya tuh kita ini kita kayak hidup di era yang salah kayaknya ya gitu ya, ya kan gitu. Nah ya jadi untuk menjaga itu kita memang perlu menjaga jarak. Kemudian apa? Kita kembali nih menata hati kita, jiwa kita ya. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu kan sudah jelas, sudah pasti, dan kita punya keimanan insya Allah terhadap kebenaran Al-Quran, makanya kita kuatkan lagi di situ. Betul. Janji-janji Allah yang ya memang ya begitulah kita jadi mengerti ya. Ketika kita hidup tanpa aturan yang membuat hidup chaosnya dunia kayak gini. Betul, jadi brutal banget, nggak ada panduan, nggak ada yang kita sebagai contoh atau yang lebih baik gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan tadi kata Dokter Dea, menyadari nih, ini ranahnya yang mana dulu ya kan? Apakah kita masih bisa menjangkaunya atau enggak? Karena memang kalau bicara soal hal-hal yang tadi ya yang bikin kita stres ini nih udah tingkat dari peraturan besar gitu ya meliputi kehidupan kita. Nah ini langkah kecil apa yang kira-kira kita bisa perbuat untuk bisa berefek pada hal yang besar itu gitu loh ya kan. Jadi kan paling enggak ya kita sebagai muslimah itu ya harus punya apa namanya tadi ya sikap ya kan, paling tidak kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian keluarga kita, terus kita cari ilmu dan lain sebagainya begitu ya. Nah kalau dunia udah kayak begini, apa sih yang teman-teman lakukan gitu? Pertama deh, sebagai seorang ibu ngapain, sebagai seorang istri ngapain, sebagai anggota di tengah-tengah masyarakat ngapain? Bukan anggota dewan ya.
Nanti ini dong, kamu enak banget, tunjangannya banyak. Banyak 50 juta. Iya, aku Itu jadi baru iri. kontrakan. Aku jadi iri. Jadi iri ya, aku juga mau ditunjang. Tunjang. Oke. Kerja dulu berarti. Iya, ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Ya memang kita harus secara sadar menjaga kewarasan ya di tengah chaosnya dunia yang seperti ini. Kita dan bener-bener kerasa banget kalau nggak nyantolnya 1000% kepada Allah, udah deh. Ya jadi sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, seorang istri, ya menghadapi berita-berita kayak gini ya, chaosnya dunia yang kayak gini, mau nggak mau sih memang harus nyantol 1000% ya kepada Allah ya. Karena tanpa itu ya kita akan terus galau, paranoid, khawatir gitu ya, bisa depresi gitu kan. Karena udah nggak ngerti ini mau gimana lagi gitu. Tapi dengan kita kembali lagi pada apa yang sudah Allah janjikan, Rasulullah contohkan, itu setidaknya membuat kita lebih tenang gitu. Dan tadi kita terus berpegang pada orang-orang yang juga mengingatkan kita kepada Allah, itu penting banget gitu. Karena kalau kita sudah apa yang terjadi di sekitar kita, di masyarakat itu membuat kita cemas ya, dunia udah kayak gini, kita kok bergaulnya salah gitu ya. Artinya bergaul salah tuh ya bergaul dengan orang-orang yang malah nambahi toksik gitu ya, nambahin pikiran ya, atau malah membuat kita lalai daripada Allah gitu. Nah itu tentu akan membuat kita semakin sakit gitu ya. Tapi itu tadi, ketika kita bersama orang-orang yang terus mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa ternyata ada Allah loh, ada Allah gitu. Dan sebenarnya seperti kita udah ngomong kemarin ya di episode keberapa saya lupa, tentang bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Sebenarnya kan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini itu ada kok sebenarnya solusinya, iya nggak? Jadi sebenarnya kita punya harapan tadi ya, gitu. Jadi itu yang akan menjaga kita jadi tetap waras gitu. Betul. Dan yang paling penting adalah menjaga circle pertemanan gitu kan. Kalau kita memang pengen gak gila, karena gila itu kan versinya siapa gitu kan, versi mereka masyarakat yang memang menerima kondisi dunia yang memang sudah brutal seperti ini. Ya memang itu benar-benar gila versinya kita yang memang sudah paham secara ilmu ya. Maka bagi mereka ya yang mereka belum paham ya mereka nggak gila kok, biasa aja menghalalkan korupsi, menghalalkan riba, menghalalkan hal-hal yang sebenarnya itu dilarang semuanya sama syariat Islam kan. Maka ya menurut saya ya kita harus kembali kepada yang ilmu tadi, kembali kepada circle pertemanan, kembali kepada aktivitas-aktivitas yang memang lebih banyak kepada kebaikan gitu ya. Termasuk dakwah. Tentunya salah satu platform kita ini adalah mudah-mudahan bisa memberikan wasilah bagi pemirsa obrolan ruang tamu agar bisa berdampak baik selepas ini. Mereka sambil santai, sambil scroll IG, sambil mungkin lihat kita muncul di YouTube setiap minggunya gitu kan ya. Makanya itu kan menambah Sakofah Islam yang menambah kekuatan secara spiritual dan juga mentalnya dengan bahasa soft spoken kita yang mungkin tidak terlalu cetar gitu ya. Maka memang semoga masih bisa diterima betul, gitu ya oleh masyarakat gitu. Memang membangun circle dan pertemanan yang lebih sehat gitu ya. Kalau sekeliling kita keadaan sudah seperti ini, sebetulnya kita juga jadi mengingat kembali firman Allah di surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum ya, melainkan dari diri mereka merubah apa yang memang harus dirubah. Jadi memang kalau kita melihat keadaan seperti ini, kita sebagai bagian dari umat, kita sebagai bagian dari negara tercinta, lingkungan yang ada di sekeliling kita sebagai bagian itu kita sudah bawa pengaruh apa, kita sudah bisa berkontribusi apa gitu kan. Ya paling enggak kan komunitas terkecil apa sih keluarga, komunitas paling gede se-RT, terus mungkin kita punya circle lagi. Nah, ya setidaknya kita bisa bawa pengaruh yang baik tadi. Nah, dengan jalan kebaikan itu insya Allah kita nggak begitu stres menghadapi dunia yang sudah brutal ini, karena setidaknya ya Allah, aku ada usaha nih gitu ya, walaupun sedikit tapi Allah Maha menghargai kebaikan hambanya. Nah, menarik ini bicara
Quran surat Ar-Ra'd yang disampaikan Mbak Ica tadi ya, memang kita juga harus belajar tuh tentang tadabbur dan tafsir dari surat itu. Karena begini, nah kita sudah berusaha, ini jangan sampai menjadi salah penafsiran juga. Aku udah berusaha loh, kok Allah nggak ngubah-ngubah? Nah, tentu ini bukan sekedar berusaha, misalnya bekerja keras atau apalagi sih, aku kok misalkan yang mau diubah apa kondisi ekonomi misalnya gitu. Aku nih udah kerja mati-matian dari pagi sampai malam, dia ibarat dua kepala jadi kaki jadi kepala. Kalau nggak ngerubah gitu. Nah, tentu merubah di sini bukan hanya dalam arti fisik, ikhtiar fisik ya, tapi juga merubah kondisi jiwa kita. Tentu dalam ikhtiar tadi, dalam berusaha tadi ada doa, ada tawakal gitu kan. Dan kalau kita berbicara tentang konsep tawakal itu kan satu, kita harus bersandar kepada Allah. Bersandar kepada ya kan? Allah, bukan pada usaha manusia itu sendiri. Betul, gitu ya. Kemudian yang kedua, kita harus mengupayakan usaha-usaha atau ikhtiar tadi gitu kan. Dan tadi ikhtiar tidak hanya fisik tapi juga non fisik seperti doa tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah menerima hasil ini hubungannya dengan ketetapan Allah gitu. Beriman Jadi pada qada dan qadar ya. betul. Jadi balik lagi ke ilmu lagi juga kan. Jadi juga ayo kita menuntut ilmu teman-teman. Ya benar-benar betul. Ya, dan dalam doa tadi ada juga gini, aku tuh udah berdoa tapi kok nggak Allah kabulkan gitu. Padahal doa itu bukan soal diberi ya. Jadi doa itu direspon. Betul. Dan kita sudah sering mendengar bahwa Allah itu merespon doa itu kan dengan tiga cara gitu ya. Ditangguhkan untuk diberi di akhirat ya kan. Terus yang kedua itu diganti yang lebih baik, kemudian yang ketiga diberikan. Kalau memang baik menurut Allah. Menurut Allah. Jadi segala ketetapan Allah, nah hubungannya dengan konsep yang ketiga tawakal tadi, segala ketetapan Allah itu pasti baik. Cuman persepsi kita aja nih manusia. Jadi dalam chaosnya dunia yang kayak gini, kalau kita mau berpikir ini ada loh hikmah kebaikannya gitu. Benar. Di saat sekarang masyarakat mulai menyadari, aduh kita tuh didolimi banget dia. Baru ngerasa sadar gitu. Gitu. Akhirnya kan kita jadi, wah iya nih, berarti kita harus melakukan sesuatu. Ini kan kalau kita tidak dalam situasi ini, kesadaran itu nggak ada. Betul, jadi memang pasti akan ada hikmah baik, dan itu siapa tahu ini memang jadi momentum gitu kan, untuk kita itu bisa lebih kuat lagi bersama gitu kan. Tapi itu mungkin bagi orang-orang yang sadar ya Dok, karena ada mungkin orang yang bodoh teing lah. Nah, kita tawakal terhadap orang yang bodoh teing, karena kita tahu hati itu yang menggenggam juga Allah. Betul. Ya kan? Hidayah Kekuatan itu doa, kita benar. hanya bisa menyampaikan, tetapi Allah yang membolak-balikan hati seseorang manusia, gitu. Jadi kita akhirnya nggak ngotot-ngotot banget, hubungan tetap terjaga. Hari ini disampaikan masih mental, berarti masih ada besok lusa. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan. Nah, jadi kan ya kita nggak usah terlalu stres kalau kita kayak ngotot loh, kayak nggak inget aja ada Allah dan berprasangka baik. Betul. Oke, hari ini belum baik, ya bisa jadi bulan depan, minggu depan. terus Ada betul. usaha. Maka konsep tawakal tadi, masya Allah ya, luas banget kan, bisa sampai kepada doa, bisa kepada tadi keilmuan kita tentang penerimaan pada ketetapan Allah. Memang Iya benar. Masya Allah gitu. Wow, keren sekali topik kita hari ini. Tidak terasa teman-teman, alhamdulillah, semoga dunia yang semakin ruwet ini nggak boleh membuat jiwa dan pikiran kita masih ruwet, maka cerahkan dengan ilmu. Dan sampai ketemu di obrolan ruang tamu edisi berikutnya. Saya Anissa, saya Dr. Dea, dan saya juga Zuli. Kak Zuli mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.